Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Mutmainah Al-Jundi dengan NIM 2215050026. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tafsir Tarbawi yang berjudul Konsep Pendidikan Menurut Quran Surat An-Naml ayat 17-19. Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimanu junuduhu minal jinni wal ins wat tayri fahum yuza'un hatta idza atau ala wadin nam qalat namlatu ya ayyuhan nam udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Artinya, untuk Sulaiman dikumpulkanlah bala tentara dari kalangan jin, manusia, dan burung, lalu mereka diatur dengan tertib hingga ketika sampai di lembah semut, Ratu Semut berkata, "Wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadarinya, dia Sulaiman tersenyum seraya tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Penafsiran 3 kitab tafsir. Yang pertama yaitu tafsir Ibnu Katsir. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Quran Surat An-Naml ayat 17-19, konsep pendidikan yang terkandung dalam ayat ini berfokus pada pengembangan kebijaksanaan, kecerdasan, dan kemampuan memimpin yang baik. Dalam kisah Nabi Sulaiman, Allah menunjukkan bagaimana beliau memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk lain, seperti semut dan burung, serta mengatur pasukannya dengan bijaksana. Ayat ini mengajarkan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan, kepemimpinan, serta sikap rendah hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Pendidikan dalam ayat ini menekankan pada pengembangan akal, kemampuan sosial, serta rasa tanggung jawab. Yang kedua, tafsir Jalalain. Dalam tafsir Jalalain, konsep pendidikan yang diajarkan dalam ayat ini berkaitan dengan kebijaksanaan, kepemimpinan, dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Ayat ini menceritakan Nabi Sulaiman yang memiliki pengetahuan luas dan kemampuan luar biasa dalam memimpin, termasuk kemampuan untuk berkomunikasi dengan binatang, seperti semut dan burung, serta mengatur pasukannya dengan adil. Tafsir ini menekankan bahwa pendidikan dalam Islam tidak hanya melibatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga pengembangan kemampuan sosial, kepemimpinan yang bijak, dan sikap rendah hati dalam memimpin. Ayat ini mengajarkan pentingnya perhatian terhadap segala ciptaan Allah dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah. Yang ketiga, tafsir Ibnu Abbas.
Dalam tafsir Ibnu Abbas, konsep pendidikan yang terkandung dalam ayat ini menekankan pentingnya kebijaksanaan, kepemimpinan yang adil, dan pengembangan akhlak mulia. Ayat-ayat ini menggambarkan Nabi Sulaiman yang memiliki pengetahuan luas, termasuk kemampuan berkomunikasi dengan makhluk lain seperti semut dan burung, serta memimpin pasukannya dengan bijaksana. Ibnu Abbas menekankan bahwa pendidikan dalam Islam tidak hanya mencakup aspek intelektual, tetapi juga pembentukan karakter melalui pengembangan akhlak, kepemimpinan yang bertanggung jawab, serta sikap rendah hati dan rasa syukur terhadap nikmat Allah. Pendidikan dalam konteks ini bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moralitas yang tinggi dan kemampuan untuk memimpin dengan adil dan bijaksana. Selanjutnya, relasi atau hubungan Quran Surat An-Naml ayat 17-19 dengan pendidikan. Quran Surat An-Naml ayat 17-19 menggambarkan nilai-nilai pendidikan yang sangat relevan dalam membentuk karakter dan kepemimpinan yang bijaksana. Dalam ayat-ayat tersebut, Nabi Sulaiman menunjukkan kepemimpinan yang adil dan bijaksana, serta kemampuan berkomunikasi dengan makhluk lain seperti semut dan burung. Hal ini mencerminkan pentingnya pendidikan dalam mengembangkan akhlak, kecerdasan, dan sikap rendah hati. Dengan memahami kisah ini, kita diajarkan untuk memiliki sikap rendah hati, menghargai makhluk hidup, dan memimpin dengan adil. Pendidikan yang terkandung dalam ayat ini menekankan pada pembentukan karakter yang mulia dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, Quran Surat An-Naml ayat 17-19 memberikan teladan yang penting dalam pendidikan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan mampu memimpin dengan bijaksana. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.